Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kailah semua. Apa kabar sahabat Kailah Dain? Semoga sahabat Kailah semua dijaga dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekarang ini kan lagi booming nih lagu soal Aisyah istri Rasulullah SAW. Nah, di video kali ini Kailah akan menceritakan salah satu kisah mengenai Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Mulai videonya, bagi sahabat Kailah yang belum subscribe, tolong like, komen, share, dan tekan tombol subscribe di bawah ini beserta loncengnya ya, agar Kailah bisa mengupload video-video yang insya Allah bermanfaat buat sahabat Kailah semua. Simak terus videonya ya. Keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan. Kemuliaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi tatkala gadis. Berbeda dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, karena mereka dinikahi tatkala janda. Ibunda Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita. Suatu ketika Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. Beliau menjawab, "Bapaknya." Ibunda Aisyah adalah wanita yang paling banyak ilmunya dibandingkan dengan wanita lainnya. Berkata Az-Zuhri, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lainnya, maka ilmu Aisyah lebih utama. Kata Atha, Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Berkata Ibnu Abdil Bar, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu, ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Para pembesar sahabat, apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah dan menanyakannya hingga Aisyah menyebutkan jawabannya. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis. Lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Tatkala istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehidupan apa adanya, atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka Ibunda Aisyah adalah orang pertama yang menyatakan tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun kondisi beliau. Syariat tayamum disyariatkan karena sebab beliau, yaitu tatkala manusia mencari kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat, namun mereka tidak menjumpai air hingga disyariatkanlah tayamum.
Ibunda Aisyah adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Kisah tuduhan berzina dari orang-orang munafik terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah semasa hidupnya pernah difitnah oleh orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul berzina dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Safwan bin Al-Mu'attal. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberi pembelaan kepada Ibunda Aisyah melalui beberapa ayat Al-Qur'an yang diturunkan, yaitu surah An-Nur ayat 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. لولا إذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم
له